Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertatap maya atau bertemu melalui udara dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV-Han rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kajian kita tentang ilmu, ya. Berkahnya orang yang berilmu, berkahnya orang yang menuntut ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang berilmu akan diberikan kemudahan dan kebahagiaan. Ilmu, definisi dari ilmu menurut KBBH, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari penelitian dengan metode ilmiah. Luar biasa. Sedangkan menurut Islam, ilmu adalah sebuah pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang senantiasa istiqomah mempelajarinya dan istiqomah di jalannya untuk mencarinya, maka Allah akan memberikan atau untuk mengangkat derajat manusia itu sendiri. Subhanallah. Ilmu. Keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu yaitu dikatakan orang yang berilmu tidak akan susah hidupnya, orang yang berilmu tidak akan sulit hidupnya, dan orang yang berilmu akan mendapatkan kemudahan. Ilmu sendiri itu ada 4 keutamaan. Satu diantaranya adalah ilmu itu berasal dari 4 hal. Satu diantara iman, ya, karena iman yakin kepada Allah bahwa orang-orang yang beriman akan senantiasa mendapatkan kemudahan dan doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena imannya yakin dan percaya bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, ya, yakin bahwa Allah itu bersama kita, ya, yakin bahwa Allah itu pasti akan menolong kita. Nah, yakin bahwa Allah itu adalah segala penolong bagi penolong di antara yang lain. Subhanallah. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tiada duanya, yang selalu mendampingin kita, menjaga kita, melindungi kita, menyelamatkan kita, memberikan kemudahan kita, memberikan hidup atau kehidupan pada kita hingga akhir hayat. Bahkan di akhirat pun kita akan diberikan kemudahan dan yakin diberikan keselamatan. Insya Allah orang-orang yang senantiasa beriman akan dilindungi, dijaga, dan ditempatkan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, berilmu. Yang kedua adalah ilmu. Ya, kedua adalah ilmu. Ilmu, yakin orang-orang yang berilmu akan dijaga dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat, ya. Subhanallah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Dan ayat ini sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Luar biasa. Dengan ilmu kita akan diberi kemudahan. Dengan ilmu kita akan diberi kemudahan. Dan
Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa orang-orang yang sudah senantiasa atau orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan itu akan dimudahkan segala urusannya, tidak akan pernah jatuh miskin, tidak akan pernah jatuh susah, karena dengan ilmunya dia akan memperbaiki kehidupannya, dengan ilmunya dia akan memperbaiki keluarga, dan juga akan memperbaiki taraf kehidupannya dari yang tidak sukses menjadi sukses, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Dia akan terus senantiasa berdoa dan berusaha, terus berdoa dan berusaha supaya dengan ilmunya itu dia menjadi sukses. Yang ketiga, keutamaan ilmu adalah hijrah, senantiasa berhijrah, berubah, artinya berubah dari yang tadinya kurang bagus menjadi bagus, ya, dari yang tadinya kurang sempurna disempurnakan, tadinya biasa-biasa berusaha untuk lebih dekat, tadinya kurang taat dengan ilmunya menjadi taat, yang tadinya tidak bisa membaca menulis karena dengan ilmunya kita bisa dengan bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari, kemudian kita amalkan lagi, ilmu itu akan berkembang. Maka dengan ilmu kita bisa berhijrah. Dengan iman yang tadi kita miliki, maka kita bisa berhijrah menuju dalam kebaikan. Berjuang menuju kebaikan, berjuang menuju kesuksesan. Karena dengan hijrah itu, maka kita akan diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah jihad. Jihad fisabilillah, ya. Jihad artinya sebagai umat muslim, umat Islam, kita harus mau berjihad di jalan Allah. Artinya kita memberkahi atau kita memuliakan atau kita mengembangkan atau kita membumingkan agama kita supaya agama kita ini dipandang, yang dikatakan bahwa hanya Islamlah yang dipandang mulia di sisi Allah. Maka itu terbukti, ya, dengan adanya kita berjihad menuju kebaikan, berjihad untuk memperoleh keberkahan, berjihad untuk memperoleh kesuksesan. Subhanallah, dengan berjihad maka seorang yang berjihad akan dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka kata orang Arab mengatakan manjada wajada, manjada wajada. Siapa orang bersungguh-sungguh, siapa orang yang benar-benar istiqomah dalam meraih sesuatu, maka Allah akan kabulkan, akan berikan kemudahan, akan tercapai karena usaha kita dengan sungguh-sungguh untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Lalu bagaimana kita supaya sukses, supaya bisa menjadi sukses? Caranya adalah learning. Nah, apa itu? Belajar. Terus belajar dan belajar supaya kita menjadi orang yang sukses. Yang pertama adalah learning to know. Nah, dikatakan nanti learning to know. Artinya learning to know yaitu belajar mengetahui. I don't know, kalau gitu saya tidak tahu, maka saya harus tahu. Saya harus tahu, belajar mengetahui. Mengetahui apa yang kita tidak tahu, bahkan mengetahui apa yang sudah kita tahu, baik itu yang bagus atau hal-hal yang tidak bagus pun kita harus ketahui. Nah, kita belajar, kita pelajari, setelah itu kita tabayun, ya. Kita tabayun bagaimana supaya kita menjadi orang yang bisa istiqomah di jalannya karena kita sudah mengetahui, karena tahu bahwa ini tidak baik, kita boleh tinggalkan. Oh, ini baik, wah kita boleh kita lanjutkan, kita ambil. Bahkan setelah kebaikan itu kita miliki, kita sedekahkan kepada orang lain lagi kebaikan yang sudah kita punya. Masya Allah, ya, dengan ilmu kita yang sudah kita miliki, maka kita mengetahui segala yang belum kita ketahui. Bahkan mengetahui itu sama dengan orang yang berilmu, ya. Intinya orang yang mengetahui sama dengan orang yang berilmu. Luar biasa, ya. Dr. Arfiah atau Nur Arfiah Febriani, beliau adalah guru besar Institut PTIQ Jakarta, mengatakan bahwa orang yang senantiasa ingin mengetahui hal-hal yang tidak diketahui, maka dia akan terangkat derajatnya dari orang yang, karena beda orang yang
mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu beda, luar biasa. Pasti beda ya. Orang yang mengetahui pasti wawasannya akan luas. Orang yang mengetahui akan diangkat oleh Allah Subhanahu derajatnya karena dengan ilmu atau pengetahuan yang dimilikinya tadi. Subhanallah. Yang kedua adalah learning to do. Learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Apa yang orang lakukan bisa, why not? Kita enggak ya. Kita juga harus bisa. Ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kita harus bisa. Selagi itu hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan melakukan. Selagi itu hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain, maka kita lakukan. Maka kalau Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Artinya, kalau sudah manfaat orang lain, berarti manfaat untuk diri sendiri. Subhanallah. Kalau kita manfaat untuk diri sendiri, luar biasa. Untuk orang bermanfaat juga, orang lain bermanfaat juga. Masya Allah, rasanya hidup ini tenang. Banyak orang yang menyayangi kita, banyak orang yang peduli dengan kita, banyak orang yang membutuhkan kita, banyak orang yang mendoakan kita. Artinya, kalau kita didoakan, banyak saudara, banyak yang mendoakan kita, hidup kita akan berkah, insya Allah. Ya. Learning to do. Yang ketiga adalah learning to be. Learning to be. Learning to be. Ya. Belajar menjadi diri sendiri. Belajar menjadi diri sendiri. Ya. Dengan 3M. Nah, M yang pertama, mulai dari diri sendiri. Masya Allah. Mulai diri sendiri. Memerintahkan anak untuk rajin sholat, kita sendiri harus rajin sholat. Artinya kita sebagai teladan saja. Bagusnya itu kita mencontohi, ya, mencontohi anak-anak kita. Apa yang kita lakukan, anak-anak kita ngelihat, orang lain melihat, suami kita ngelihat, saudara-saudara kita ngelihat, murid-murid kita melihat, otomatis akan mencontoh, akan mengikuti. Nggak usah disuruh-suruh sebenarnya, pasti insya Allah mereka akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Subhanallah. Yang ketiga adalah apa? M yang kedua adalah mulai dari hal yang kecil. Yang kecil dulu deh kita lakukan, insya Allah yang besar akan kebawa ya. Kalau yang kecil kita ikuti, insya Allah yang besar akan membawa ya, akan kebawa. Ya, kayak tadi misalnya kita mau mengajak sedekah kepada orang lain, ya kita sedekah dulu. Nah sama, ini juga begitu, mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, misalnya sedekah hal-hal yang mudah ya, hal mudah dan banyak cara untuk kita bisa bersedekah. Yang kecil saja, misalnya sedekah dengan membantu orang lain ya, dengan tenaga kita, kan itu nggak memerlukan dari hal yang kecil itu ya, menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan ya, membantu orang yang mau nyebrang nggak bisa nyebrang, kita seberangkan, itu termasuk hal-hal yang kecil. Kemudian membuang kulit pisang di jalanan yang bisa menjatuhkan orang, itu pun adalah perbuatan kecil ya yang bermanfaat ya, itu adalah bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian jamaah atau pemirsa TV One rahimakumullah, M yang ketiga yaitu mulai dari saat ini. Mulai dari saat ini. Kapan lagi kita kalau mau berbuat baik, berbuat kebaikan? Dari saat ini, dari sekarang. Karena apa? Hari esok belum tentu menjadi milik kita. Subhanallah, belum tentu menjadi milik kita. Hari esok itu belum menjadi milik kita. Maka dari itu kita belajar dari sekarang. Learning. Ya, itu belajar dari diri sendiri. Ya. Dari sendiri. Jangan orang lain kita ublek-ublek, kita suruh-suruh ya. Sementara kita sendiri nggak mau belajar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah learning to live together. Learning to live together. Belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama. Subhanallah. Belajar hidup bersama. Ya. Kalau kita bisa hidup sendiri, orang lain juga harus bisa. Karena kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Ya. Manusia adalah makhluk sosial. Kita artinya butuh orang lain. Kita butuh saudara-saudara kita yang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial itu artinya kita harus berkomunikasi. Maka wajamatu rahmah wal furqatu azab. Masya Allah, kita hidup sendiri ya. Terhadap sesuatu kita beritakan, kita kabarkan ya. Kita kabarkan supaya kita bisa hidup bersama-sama. Senang ya, itu berjamaah itu rahmah. Kalau dikatakan sebuah hadis mengatakan hadisu binikmatillahi syukron
wa tarkuha kufrun wa man la yaskuril qalil la yaskuril kasir wa man la yaskurin nas la yaskurillah wa jama'atu rahmah wal furqatu azab. Masya Allah ya. Nah itu kita mulai dari sini. Artinya apa? Terhadap nikmat yang kau berikan, artinya gini, menceritakan apa yang sudah Allah berikan, nah, itu artinya kita bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Diam adalah artinya kita tidak bersyukur. Termasuk itu tadi ya, diam artinya tidak bersyukur. Nah kalau kita kemudian diimplementasikan bagaimana caranya, yaitu dengan mengajak teman-teman, mengundang saudara-saudara kita, mengadakan pengajian, mengadakan arisan yang bermanfaat, kemudian menyantuni anak yatim, membantu, diimplementasikan dengan bersedekah dan sebagainya, mengundang saudara-saudara kita kaum duafa untuk datang ke rumah kita, itu termasuk bagian daripada kebersamaan. Ya, kebersamaan, saling tukar pikiran, ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik, insya Allah itu akan menjadikan rahmah. Wa jama'atu rahmah, kata Nabi, wal furqatu azab. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Luar biasa, learning to live together. Masya Allah. Terus saudaraku, bagaimana caranya supaya kita melihat bahwa ilmu yang kita miliki adalah berkah dan keterima. Ilmu yang kita miliki berkah dan keterima. Artinya kita ini punya ilmu tapi ada keberkahan. Tidak hanya memiliki ilmu tapi mendapat ilmu kemudian kita lepas begitu saja, tidak. Artinya ilmu yang kita miliki ada keberkahan. Bagaimana? Yaitu tandanya ada 4. Orang yang ilmunya berkah, ilmu yang dimiliki berkah, keterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dan diijabah, ada 4. Yang pertama adalah radus salam. Radus salam artinya orang yang udah berilmu tadi apa? Pandai menciptakan kedamaian. Dia pandai menciptakan kedamaian. Dia menyejukkan semua orang sehingga orang yang bersamanya selalu tenang, orang yang bersamanya selalu tentram. Tatkala dia di luar, dia dirindukan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh orang-orang yang dicintai di dalam rumah. Pengen cepat uminya pulang, pengen cepat abinya pulang. Masya Allah. Kenapa? Karena selalu rindu, ya. Rindu, tidak mau berpisah. Karena apa? Tatkala ada kita, maka sejuk hati mereka. Tatkala ada kita di dalam rumah, sejuk hatinya. Maka tatkala dia ada di rumah, di luar saudara-saudaranya selalu merindukan. Sahabat-sahabatnya selalu merindukannya. Kenapa? Karena rindu dengan apa? Dengan kesejukan hatinya, rindu dengan akhlaknya, rindu dengan apa? Sifat-sifatnya yang luar biasa. Jamaah atau pemirsa TV Wan rahimakumullah. Yang kedua, orang yang keterima ilmunya dan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah thayyibul kalam. Thayyibul kalam. Nah, bicaranya yang baik-baik saja. Dia tidak pernah bicara yang jelek-jelek sehingga menyinggung hati orang. Nauzubillahi min zalik. Dia selalu bicara yang baik-baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir faqul khairan aw liyasmut." Subhanallah. Faqul khairan aw liyasmut. Apabila kamu yakin akan adanya atau kamu beriman kepada Allah. Artinya begini, apabila kamu yakin atau beriman kepada Allah dan yakin akan adanya hari kiamat, maka berbicaralah yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa bagaimana? Auliyasmut, lebih baik kamu diam. Why? Karena diamnya kamu adalah emas. Diamnya orang yang tidak bisa berkata baik adalah emas. Lebih baik kita diam, ya, daripada kita bicara, ngelantur,
menyinggung orang, menyakiti perasaan orang dan sebagainya, lebih baik kita diam. Karena diam kita dianggap emas, subhanallah, berpahala, dianggap emas luar biasa. Emas itu mahal ya, 1 gram aja sekarang biasa. Berapa juta itu ya, yang emas asli. Nah, tapi di sini diimplementasikan kepada orang yang diam. Orang yang diam dan tidak berkata, menyinggung orang, menyakiti orang, diibaratkan emas luar biasa. Jadi kalau kita kepengen emas, ya udah kita diam, tidak berkata, baik-baik aja, pahalanya sama dengan emas ya, dengan pahala yang luar biasa, bersedekah dengan emas. Wah, subhanallah, alhamdulillah, wasyukurillah, luar biasa. Jadi toyibul kalam, diam ya, nggak usah berkata yang menyakiti orang, menyinggung perasaan orang dan sebagainya, sehingga membuat orang tersakiti, sehingga membuat orang tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari karena kata-katanya yang sedikit menusuk tadi. Kalau pepatah mengatakan, kalau luka karena pedang, maka sakitnya hanya sebentar, diobati sembuh. Tapi kalau luka karena hati, karena kata-kata, itu lama, luar biasa. Sembuhnya lama dan menyakiti, sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh di sini loh, katanya. Sakitnya di sini, karena luar biasa itu, Masya Allah. Ya. Nah itu, maka dari itu, ayo kita bagi orang yang berilmu, ayo jangan berkata-kata yang jelek-jelek. Tapi katalah yang bagus. Kalau dikatakan, hidup memang susah, dengan ilmu menjadi mudah. Mari kita berusaha untuk mencapai cita-cita. Hidup miskin, papa, ayah, ibu tidak bekerja. Pagi makan, sore tiada. Namun ku tak putus asa, ku berdoa dan berusaha. Berkat restu ayah dan ibu, kini aku menjadi guru. Masya Allah, subhanallah ya. Ternyata dengan ilmu itu luar biasa ya. Bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, bisa menjadi dokter, bisa menjadi ulama yang baik. Karena apa? Dengan ilmu kita ya, subhanallah ya. Subhanallah dengan ilmu kita. Jadi toyib ya. Karena dengan ilmu maka kata-katanya yang baik-baik aja. Kalau kita punya kata-kata yang baik, insya Allah ilmu yang kita miliki berkah. Ya, berkah yang kita mau jadi apa aja, insya Allah Allah izinkan, Allah ridhokan. Banyak saudara-saudara yang menolong, banyak saudara-saudara yang membantu, banyak saudara-saudara kita yang mendoakan karena kebaikan kata-kata kita dan kebaikan akhlak kita, kebaikan yang sudah kita ucapkan tadi, nggak pernah menyakitin orang dan sebagainya. Subhanallah ya. Jadi insya Allah dengan ilmu kita akan menjadi berkah. Yang ketiga adalah it'am mut'ah ya. It'am mut'ah artinya orang yang berilmu, penerima ilmunya adalah gemar bersedekah. Dia rajin bersedekah. Tangannya selalu di atas. Tangannya selalu memberi. Subhanallah. Dikatakan al-yadu ulya khairum minayadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Subhanallah ya. Jadi intinya tangan kita selalu di atas agar kita selalu menjadi orang-orang yang selalu menjadikan keberkahan ilmunya. Apa yang sudah kita terima, insya Allah menjadi barokah. Apa yang sudah kita miliki, insya Allah menjadi barokah luar biasa. Allah ridho, Allah memberikan kemudahan. Jadi intinya ya, kalau kita ingin bahagia, kita harus memiliki 4 pilar. Apa itu 4 pilar? Itu tadi. Yang pertama adalah learning to know. Ya, yang kedua adalah learning to do. Learning to do, belajar untuk mengetahui. Yang ketiga adalah learning to be. Learning to be, luar biasa. Learning to be, kita belajar untuk menjadi diri sendiri agar kita senantiasa menjadikan diri kita sukses ya. Sukses dunia, sukses akhirat. Sukses untuk diri sendiri, sukses untuk orang lain. Kata Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Artinya kita bermanfaat untuk diri sendiri. Yang keempat adalah learning to live together, katanya. Yang keempat tadi learning to live together. Yuk kita menjadi orang yang bisa hidup bersama, berkomunikasi, berjamaah, bersatu. Insya Allah ya, kita akan menjadi berkah. Wa jama'atur rahmah wal furqatu azab. Bersatu kita akan selalu berkah dalam kehidupan kita. Bercerai-berai
maka itu akan bubrah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang bubrah. Maka mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat dengan ilmu yang kita miliki. Subhanallah, ya. Alhamdulillah, kita mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang di jam yang sama. Subhanallah, barokah, barokah, barokah. Kita angkat dua belah tangan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Amin ya robbal alamin, ya. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata ulin yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Subhanallah, alhamdulillah. Bila ada sumur di ladang, bolehlah ulin menumpang mandi, boleh dong. Bila ada umur yang panjang, semoga ulin bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.